Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurul, terima kasih kepada Bu Devi yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang salah satu program kesiswaan sebenarnya yang ada di Insan Tama, yaitu LKMA, Latihan Kepemimpinan Manajemen Tingkat Akhir. Ini LKMA tahun 2020, tahun ini insya Allah itu akan ke Korea gitu. Nah, di sini LKMA, Latihan Kepemimpinan Manajemen Tingkat Akhir, dia salah satu, kelihatan kedengeran Bu? Nah, latihan kepemimpinan manajemen tingkat akhir ini dilakukan di kelas 12 untuk setiap siswa di Insan Tama. Jadi dari sekolah itu punya program untuk ke luar negeri, siswa kelas 12 semuanya biasanya dilaksanakan setiap akhir bulan, awal bulan November gitu. Kita lanjut. Sebelum mereka melakukan, karena ini tingkat akhir, berarti ada tingkat awalnya di sini. Nah, ini programnya beruntun sebenarnya, program kesiswaannya dimulai dari kelas 10 mereka menjalani LDK, latihan dasar kepemimpinan. Jadi di sini tuh mereka dilatih
kepemimpinannya, kepemimpinan dasarnya, juga dalam kegiatan seperti apa, mereka jalan kaki dari Bogor ke Cianjur sejauh 60 km. Nah, ini kegiatannya selama 2 hari semalam, dan itu membutuhkan biaya sebanyak 150 juta. Nah, uang ini mereka sendiri yang mengumpulkan, siswa-siswa kelas 10. Biasanya ini dilaksanakan di akhir bulan Agustus. Jadi dalam program awal ini mereka saling bekerja sama, membangun kerjasama di antara sama siswa, saling memotivasi satu sama lain, yang down disemangatin, yang lagi semangat menyemangati temannya gitu. Nah, ini juga untuk memutus rantai gajah istilahnya, yang kayaknya nggak mungkin deh 60 km jalan kaki, nggak mungkin deh 150 juta terkumpul dalam waktu 5 hari, tapi ternyata mereka mampu untuk mewujudkannya dalam 5 hari gitu. Nah, selanjutnya ini kelas 10. Selanjutnya di kelas 11 mereka akan menjalani LKMM istilahnya. Apa itu? Latihan kepemimpinan manajemen tingkat menengah. Ini untuk kelas 11. Nah, kalau tadi hanya sekedar 2 hari semalam, kalau yang ini mereka akan melakukannya selama 3 hari 2 malam. Dan ini dilakukan biasanya di desa yang terbelakang. Jadi hampir sama kayak program KKN kalau di kuliah gitu. Jadi biaya selama di sana itu mereka yang tanggung sendiri, biaya makan, biaya transportasi, biaya dengan administrasi dengan desa gitu. Ini mereka mengumpulkan waktu itu sebanyak 210 juta selama 7 hari untuk satu angkatan gitu. Jadi masih sama di sini mereka bagaimana manajemen waktunya antara belajar sama kegiatan kesiswaan. Juga di desa itu sendiri mereka akan menganalisis kondisi desa dengan analisis SWOT gitu. Jadi apa kelebihan desanya, apa kekurangan desanya, terus tantangannya apa, terus nanti peluangnya apa untuk desa, sehingga nanti kepala desa bisa menjadikan analisis mereka untuk mengembangkan desanya. Biasanya juga nanti ada sumbangan buat desa gitu. Misal di desa kemarin Putra Jawa ini di Garut itu mereka punya potensi bambu gitu. Jadi anak-anak mengusulkan untuk bagaimana bambu ini dibuat untuk kesenian gitu, atau dibuat untuk peralatan tertentu yang itu dikembangkan lagi kerajinan gitu, agar perekonomian desa meningkat gitu. Ini tingkat menengah dilakukan di kelas 11. Selanjutnya rangkaiannya. Nah, ini masih di kelas 11. Kalau tadi di semester 1, kalau sekarang semester 2. Ini sebuah event disebut dengan Smart Team Competition. Ini semacam event gitu, kegiatan lomba yang mengundang seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka mengorganisasikan sebuah kegiatan bagaimana kerjasama di antara panitia. Di panitianya ada seluruh siswa kelas 11 dibantu oleh kelas 10, mulai dari logistik, terus juga mulai dari humas, terus pengumpulan dana, terus juga acaranya itu mereka semua yang melakukan dengan didampingi oleh guru gitu. Nah, ini yang tahun 2019 sebenarnya kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang di puncak gitu. Ini kemarin itu yang ke Taman Nasional itu adalah finalis saja yang masuk 3 besar saja setiap bidang lomba. Nah, ini biasanya dilakukan selama 2 hari. Hari pertama lomba, hari kedua adalah seminarnya gitu. Untuk apa? Untuk membangun kerjasama di antara mereka. Dan biasanya ya gitu, maksudnya ada sedihnya, kena marah segala macam. Tapi bagaimana mereka manajemen perasaan tadi gitu. Termasuk juga ada pengarahan dari biasanya dari bagian kesiswaan gitu. Nah, ini mereka mengumpulkan 220 juta dalam 3 bulan biasanya kerjasamanya.
Nah, selanjutnya ini setelah di semester 2, nanti masih di semester 2, biasanya dilaksanakan setelah PTS bulan Maret April gitu, itu mereka akan melakukan pra LKMA, pra latihan kepemimpinan manajemen tingkat akhir. Jadi miniatur dari LKMA, biasanya selama 2 minggu atau 10 hari mereka akan mengunjungi ini universitas, perguruan tinggi di Jawa, di Pulau Jawa, ke ITB, ke UPI, kalau di Bogor ke IPB, ke UI, di Jakarta, terus di Malang gitu. Jadi ke Undip, jadi tergantung kerjasamanya gitu. Hanya saja untuk tahun ini belum terlaksana karena kemarin sempat PSBB. Jadi untuk tahun ini sebenarnya agak beda dengan tahun sebelumnya. Biasanya habis ujian tengah semester itu mereka langsung pra LKMA pertengahan Maret kemarin harusnya, cuma kemarin langsung PSBB, jadi kegiatan ini masih diundur, belum dilaksanakan sekarang untuk kelas 11 sekarang gitu. Nah, ini bahasanya kenapa kita harus melakukan LKMA. Ini sebenarnya untuk memperkuat materi-materi kepemimpinan yang sudah mereka peroleh dari kelas 10, mulai dari LDK, team building, terus juga LKMM, terus juga tadi mention mengelola organisasi. Nah, LKMA ini karena tadi sudah ke desa-desa, maka atau masih di wilayah Indonesia, sekarang kalau untuk LKMA mereka tujuannya adalah luar negeri gitu, untuk membuka wawasan mereka tentang negeri ini luas loh gitu. Terus juga untuk membandingkan antara Indonesia dengan negara yang mereka tuju. Jadi ketika mereka memilih suatu negara, mereka harus, anak-anak ini harus memberikan alasan kenapa harus ke negara itu. Terus nanti akan dibandingkan kepada Indonesia, terus solusinya kayak gimana. Dari sini diharapkan mereka bisa punya solusi untuk segala permasalahan Indonesia gitu. Kalau Indonesia punya masalah ini, solusinya gimana gitu. Jadi terus apa yang kita bisa ambil dari negara yang kita tuju gitu. Nah, ini yang tahun sekarang tujuannya adalah ke Korea Selatan, Korsel tujuannya. Kenapa Korea Selatan yang dituju oleh anak-anak? Karena dari ini alasan-alasan yang mereka pilih ya Bu, ada 6 poin menjadi alasan penting mereka kenapa mereka memilih Korea Selatan. Yang pertama, Korea Selatan itu memiliki visi yang tinggi untuk meningkatkan mengimprove negeri mereka. Mereka punya visi untuk menjadi negara besar gitu. Terbukti kalau 10 tahun yang lalu mereka nggak dikenal oleh dunia, tapi kalau sekarang hampir seluruh dunia mengenal Korea Selatan dengan K-pop-nya gitu. Terus Korea Selatan juga merupakan perkembangan komunitas muslimnya juga cukup besar, memiliki industri perkapalan yang paling besar di dunia, nilai industrinya ranking 4 di dunia, terus sistem pendidikannya terbaik kedua di dunia. Terus dia juga punya Islamic Center, jadi memungkinkan untuk dikunjungi nantinya. Ini 6 alasan diantaranya kenapa anak-anak memilih Korea Selatan gitu. Nah, ini kapan akan dilaksanakan? When and where? Kapan? Ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 11 November nanti tahun 2020. Kemana mereka akan tuju? Mereka akan tuju ke Islamic Center, perguruan tinggi, PPI, Persatuan Pemuda Islam di Korea, KBRI dan KJRI, SMA gitu. Cuma kalau melihat perkembangan sekarang, apakah masih bisa gitu kan? Mohon doanya dari Bapak Ibu, semoga mereka bisa pandemi ini, COVID ini cepat berakhir sehingga mimpi-mimpi mereka bisa tercapai untuk kesini itu. Cuma kalau misalnya kondisinya masih seperti sekarang, sepertinya sulit juga gitu. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya. Kalau tahun sekarang tujuannya adalah Korea, ini tahun sebelumnya sebenarnya Insantama sudah mengadakan LKMA itu dari tahun pertama gitu, dari tahun 2012 itu hanya ke Malaysia, menuju Malaysia. Mereka mengumpulkan 150 juta selama 11 bulan gitu.
Terus LKMA yang kedua tahun 2013 itu digabung Malaysia dan Singapura. Mereka mengumpulkan 180 juta dalam waktu 11 bulan. Nah, yang 2014 itu ke Australia. Mereka mengumpulkan 750 juta dalam waktu 8 bulan. Ini adalah komentar-komentar dari tokoh-tokoh yang mereka kunjungi biasanya. Nah, tahun 2015 mereka ke Jepang. Ini mengumpulkan 850 juta dalam waktu 6 bulan. Ini dari dosen dari Toyohashi University ya, Bu. Ini tahun selanjutnya tahun 2016 itu ke Jerman dan Belanda. Ini yang paling jauh sebenarnya. Itu mengumpulkan 1,2 miliar dalam waktu 6 bulan gitu. Jadi selanjutnya 2017 itu ke Turki. Mereka ke Turki mengumpulkan 1,2 miliar dalam waktu 6 bulan. Ini pra-LKMA-nya mereka sempat bertemu dengan Fadlizon di DPR waktu itu. Nah, yang 2018 itu ke New Zealand. Mereka mengumpulkan 1,8 miliar dalam waktu 6 bulan gitu. Mereka sempat bertemu sama Tantowi Yahya, Kedubes Indonesia di New Zealand waktu itu. Yang mereka juga sempat mengunjungi ini kota yang kemarin sempat heboh-heboh yang penembakan Muslim yang di masjid itu. Mereka sempat mengunjungi masjid itu sebulan sebelum penembakan itu gitu. Masya Allah. Selanjutnya ini yang terakhir. Wah, dia balik. Nah, ini yang terakhir tahun kemarin 2019 itu mereka mengunjungi Mesir sama Emirat Arab. Itu mengumpulkan 1,9 miliar selama 6 bulan gitu. Mereka sempat mengunjungi Al-Azhar waktu itu tahun kemarin. Nah, tahun sekarang itu tujuannya adalah ke Korea. Di antara sekian banyak LKMA tadi, kunjungan anak-anak tadi, bukan berarti tidak ada halangan. Banyak saja halangan, ada yang down di tengah, ada yang nilainya banyak yang remedial, ada yang bermasalah dengan guru, segala macam. Cuma di sana dibutuhkan kerjasama tadi, motivasi lagi atas untuk motivasi mereka untuk mewujudkan mimpi mereka. Mereka pengen ini. Lalu bagaimana cara mereka mewujudkannya? Pasti di tengah jalan akan ada tantangan. Lalu bagaimana mereka mewujudkan mimpi-mimpi itu? Nah, di sini tentu mereka butuh uang. Untuk tahun sekarang itu sekitar 2 miliar kalau nggak salah. Apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya jualan makanan. Biasanya kalau di sekolah tuh jualan, pas istirahat tuh mereka masak gitu, masak cireng, ceblak, bakso gitu. Mereka jual ke temannya, mereka jual ke guru gitu. Gue beli nggak? Atau karena mereka boarding nggak di rumah, mereka asrama, maka dalam sekali seminggu kadang-kadang atau dalam sekali sebulan mereka mengadakan nonton bareng, dan itu dibayar 5.000 per orang gitu untuk tiketnya. Nah, juga mereka semenjak dari kelas 10 mereka menyimpan 1.000 rupiah setiap harinya untuk nabung gitu. Selanjutnya, apa juga yang mereka lakukan? Mereka juga ini presentasi. Ini sebenarnya PPT dari mereka ya, Bu. Kalau saya bikin nggak bisa kayak gini gitu. Mereka presentasi depan perusahaan-perusahaan. Mereka telepon perusahaan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Dan yang terakhir, mereka bekerja sama dengan sponsor gitu. Jadi ada yang mensponsori acara-acara mereka. Bahkan kalau yang ke Turki pernah ada yang sponsorinya sampai 300 juta gitu. Hasil dari mereka presentasi tadi gitu. Nah, ini yang mereka lakukan untuk bagaimana cara salah satu mewujudkan mimpinya adalah dengan mengumpulkan uang-uang itu. Dan ini dibutuhkan kerjasama satu sama lain, yang itu dibangun dari kelas 10. Bagaimana mereka mengondisikan di antara sekolah
apa ya, akademik sama kesiswaan. Bagaimana caranya akademiknya bagus, kegiatan mereka juga lancar gitu. Nah itu yang diseimbangkan di sekolah gitu. Walaupun tidak jarang ada 1-2 yang akhirnya pusing gitu kan, sampai atau akhirnya akademinya terlalaikan, biasanya dipanggil lagi oleh BK atau disemangati oleh teman-temannya. Untuk sekarang itu angkatan ke-10 sebenarnya, dan itu angkatan ke-9 maaf, angkatan ke-9 itu mereka satu angkatan tuh 150-an, satu orang tuh harus mengumpulkan 16 juta sebenarnya. Biasanya fundraising atau pengumpulan dana itu dilakukan semester genap di kelas 11. Berarti pengumpulan dana itu sebenarnya ada dimulai dari Januari kemarin sampai nanti Lebaran biasanya. Hanya saja kendala sekarang itu adalah PSBB, sehingga mereka tidak bisa begitu masif untuk pengumpulan dana. Jadi, terus beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dari awal kayak pra KMA tadi juga diundur, belum terlaksana karena universitas sudah tutup dan sekolah juga kita belajar dari rumah ya Bu. Pemerintah juga melarang untuk kumpul-kumpul gitu. Terus termasuk untuk Korea nanti belum tahu keputusannya seperti apa. Kalau masih dalam kondisi seperti ini mungkin bisa diundur gitu. Tapi mohon doanya kepada Bapak Ibu, semoga mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka ke Korea seperti itu. Nah ini adalah rangkaian kegiatan kesiswaan yang ada di Insan Tama sebenarnya gitu. Jadi saya menjelaskan di sini, mohon doa dari Bapak Ibu, semoga mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpinya gitu. Mungkin seperti itu Bu Nurul. Dari Insan Tama Bu. Halo, dari Insan Tama Bu. Oh iya, masuk. Iya Bu, terima kasih Bu Nung pertanyaannya. Jadi setiap angkatan itu berapa orang? Itu berbeda-beda tiap angkatannya Bu. Kalau angkatan pertama itu sekitar 30 orangan. Nah kalau kesini-kesini makin banyak, dan paling banyak itu adalah angkatan sekarang sekitar 150 orang satu angkatannya, 5 kelas gitu. 2 kelas laki-laki, 3 kelas 3 kelas perempuan gitu. Jadi jumlah mereka sekitar 150 orang untuk tahun ini. Nah untuk mengomunikasikan kepada orang tua, sebenarnya salah satu program dari awal bahkan dimasukkan ke dalam brosur sebenarnya ketika mereka di PPDB gitu. Jadi sudah dikomunikasikan dari awal bahwasannya akan ada program-program kesiswaan yang dimulai dari LDK, LKMM, bahkan LKMA. Nah nanti sebelum mulai pembelajaran, sebelum mulai tahun ajaran, orang tua biasanya diundang untuk menghadiri parenting.
parenting tentang penyamaan persepsi tentang agenda sekolah, tujuan visi misi sekolah. Jadi semua orang tua diwajibkan untuk hadir. Kalau tahun ini tidak hadir, maka tahun besok orang tua itu harus hadir gitu. Nah, di sana dijelaskan salah satunya adalah tentang program-program kesiswaan ini gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini orang tua sangat mendukung gitu, mendukung untuk melakukan ini, bahkan memotivasi anak-anaknya untuk mengumpulkan dana gitu. Bahkan ada juga sebagian orang tua yang orang tuanya lebih semangat untuk ngumpulin uang dibandingkan anaknya gitu. Sampai diingatkan lagi, yang mau fundraising itu harusnya anaknya bukan orang tuanya, karena kalau orang tua yang nyari nanti anaknya tidak terbiasa untuk mengelola event gitu. Jadi komunikasinya sudah dari awal sih Bu, dan biasanya tidak sedikit orang tua yang alasan masuk ke Insan Tama itu adalah karena LKMA-nya gitu. Seperti itu Bu mungkin. Oke, maka kalau ini mah ini aja ya, kalau di Insan Tama tuh puasa ya gitu, kayaknya kalau di negeri agak-agak berat ya gitu kan, apalagi yang lingkungan dan ekonominya menengah ke bawah gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin ya harus dicarikan apa namanya, eventnya apa, apakah dalam ekskul saja atau apalah gitu ya. Terima kasih Bu informasinya. Iya Bu, bisa sebenarnya dalam bentuk lain gitu. Karena sebenarnya lebih mengandalkan ke anak-anak sih Bu, bukan mengandalkan ke orang tua gitu. Untuk biaya ini, bahkan emang biayanya semuanya dikumpulkan oleh anak-anak biasanya. Kalaupun ada orang tua yang membantu, itu nggak boleh bantu langsung gitu. Nah, kalau ya mungkin bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekskul ya Bu, kayak membangun team building, karena banyak jalan sebenarnya untuk membentuk mereka gitu. Tapi ketika anak dari awal sebenarnya yang ditanamkan ke anak-anak itu adalah mereka harus punya mimpi besar, mereka harus punya suatu hal yang ingin mereka capai, yang ketika mereka ingin mencapai sesuatu mimpi besar tadi, mereka harus berusaha untuk mewujudkannya. Jadi dari kelas 10 sebenarnya mereka ditanamkan, kamu tuh mau jadi apa nanti, mau kuliah di mana, mau kayak gimana di besarnya. Terus mereka bikin kayak pohon harapan, nggak harus dalam bentuk pohon gitu. Jadi di setiap kelas itu biasanya ada target-target dalam kehidupan mereka, bagaimana cara mencapai target tersebut, tahapan-tahapannya. Itu langkah awalnya sebenarnya, termasuk kegiatan LKMA mereka mau kemana gitu, sehingga itu sudah tertanam dari mereka, bukan masalah keluar negeri atau bagaimananya, tapi bagaimana mereka punya sebuah mimpi dan mereka harus berusaha untuk mewujudkan mimpi itu gitu. Seperti itu Bu. Sudah Bu, bangga Bu. Bu.
Ya. Yayasannya ya alhamdulillah tuh. Iya Bu. Ya alhamdulillah tuh. Untuk Insan Tama sendiri sebenarnya tak berdiri tahun 2002 itu untuk SD-nya. Untuk SMA-nya baru tahun 2010 tadinya. Makanya angkatan pertama kelas 12 itu adalah 2013 untuk LKMA pertamanya yang ke Malaysia gitu. Apa yang bisa ditularkan sebenarnya? Kalau yang saya rasakan sama ini karena sebenarnya saya baru kalau di Insan Tama sendiri saya baru masuk itu 2016, berarti sekitar 4 tahun sebenarnya di Insan Tama Bu. Nah kalau yang saya perhatikan di Insan Tama sendiri yayasannya concern untuk membangun kepemimpinan ini Bu. Jadi di yayasan itu dibagi beberapa segmen gitu, bagian direktur gitu. Salah satunya ada direktur kesiswaan. Nah, yang memegang direktur kesiswaan ini khusus untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan baik itu di SD, SMP, SMA. Dan dari awal berdirinya memang sudah bertujuan untuk membentuk tidak hanya anak-anak yang pintar secara akademik, tapi juga diharapkan anak-anak yang mampu untuk disiapkan untuk jadi calon pemimpin masa depan gitu. Kalau menjadi calon pemimpin masa depan, berarti mereka harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka karena walaupun sebenarnya kalau saya dari awal kok sebagai guru ya Bu ngerasa dulu sempat ngerasa kok jadinya akademik ini ya kesannya agak-agak akademik terabaikan ya, tapi ternyata tidak gitu kan. Anak-anak ketika disemangati mereka punya mimpi mereka nggak akan pernah terwujud kalau misalnya akademiknya juga jelek gitu. Akhirnya mereka berusaha menyeimbangkan antara akademik dan kesiswaan tadi, dan itu butuh motivasi dari orang tua, motivasi dari anaknya yang pastinya dari dalam diri anak bahwasanya kamu harus punya mimpi. Agar apa? Agar hidup kamu lebih berarah gitu. Karena kalau mereka tidak punya mimpi, mereka akan ngikutin alur yang ada saja. Saya lulus SD, masuk SMP, saya lulus SMP, masuk SMA, habis itu kuliah, habis itu kerja, habis itu nikah. Di mengikuti alur tanpa ada mimpi, maksudnya tanpa ada suatu hal yang ingin mereka capai gitu. Jadi nggak ada rasa kepuasan, nggak ada rasa tantangannya nanti gitu. Maka dari awal ditanamkan pada mereka, yuk kita punya mimpi untuk masa depan agar kita punya tantangan, hidupnya lebih berarti gitu. Dan mimpi terbaik itu adalah untuk ditanamkan lagi, dikaitkan lagi, mimpi terbaik itu adalah untuk mencapai ridha Allah. Apapun mimpi keduniaan antum, apapun mimpi mau jadi apapun nanti ke depannya, mau kemanapun LKMA-nya, semuanya dikembalikan lagi kepada ini untuk mencapai ridha Allah gitu. Apa kontribusi antum untuk masyarakat nantinya, bukan hanya untuk antum gitu. Jadi lebih ke anak-anaknya dimotivasi gitu Bu. Dan ini sekarang kalau di SMA sendiri sebenarnya ada bagian kesiswaan sama seperti sekolah lain, yang ini wakil sekolah bagian kesiswaan juga fokus untuk mendukung program yayasan tadi, yang jadi juga program kita bersama gitu. Jadi termasuk guru-guru ketika ada anak-anak yang sudah mulai menyimpang, maksudnya apa? Jadi dikaitkan juga mimpi kalian tidak akan pernah terwujud kalau misalnya, atau tidak akan pernah berkah ketika dalam perjalanannya kalian ada pelanggaran gitu, ada maksiat. Jadi ada evaluasi tiap minggunya juga Bu. Jadi diawali dari
membangun mimpi pada anak-anak, terus juga kontrol dari guru, dari teman-teman terhadap pelaksanaan mimpi-mimpi tersebut gitu Bu. Jadi insya Allah bisa gitu Bu untuk diterapkan juga di tempat lainnya. Iya Bu. Oke, visi misi sekolah ya Bu. Oke, untuk visinya sendiri kan sebenarnya menjadi lembaga yang bermutu tinggi dan unggul di Indonesia. Mutu tinggi artinya untuk standar internal gitu, sedangkan unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain gitu. Nggak cuma dalam bidang akademik, tapi juga di bidang yang lainnya gitu. Yang kedua, misinya itu mewujudkan pendidikan yang menyatukan saksya Islamiyah, kepribadian Islam. Jadi anak-anak itu pola pikir dan pola sikapnya Islam. Mereka ketika bertindak harus lihat dulu ini sesuai nggak dengan Islam gitu. Jadi sikapnya juga sesuai nggak dengan Islam gitu. Terus menguasai sakofah Islam. Jadi pemahaman-pemahaman Islam, fikih, akhlak yang kayak gitu mereka harus kuasai. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka bisa berkepribadian Islam, pola sikap dan pola pikirnya Islam ketika mereka tidak tahu sakofah Islam atau ilmu-ilmu Islam. Dan yang terakhir adalah menguasai ilmu kehidupan. Nah, ilmu kehidupan ini yang termasuk dalamnya adalah tadi akademik, ilmu alam gitu kan, juga matematika, kimia, fisika, dan ilmu sosial. Termasuk di dalamnya adalah ilmu menyelesaikan ilmu yang dari manajemen tadi gitu. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik di antara teman, mereka menyelesaikan ketika mereka punya mimpi, ada tantangan, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi ilmu kehidupan tadi. Ketika ada masalah masyarakat seperti halnya LKMM tadi, ketika mereka melihat ada suatu masalah di masyarakat, solusinya kayak gimana? Dan solusi itu dikaitkan lagi, harus kembalikan lagi pada Islam, sesuai nggak dengan Islam solusi yang mereka berikan gitu. Nah, dan ini gak cuma dalam misi itu, 3 hal ini bisa dicapai dengan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat gitu. Jadi melibatkan peran sekolah yang selalu mengontrol anak-anak di sana, baik dari guru ataupun dari guru-guru asramanya karena mereka asrama. Terus juga dari orang tua juga harus sinergi, karena ada juga orang tua yang ternyata tengah jalan tidak sejalan seirama gitu. Jadi ada juga orang tua yang nggak setuju misalnya, itu biasanya agak berat juga. Maka perlu komunikasi biasanya antara sekolah dan orang tua. Dan terakhir dengan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat. Kenapa? Karena mereka akan tinggal di tengah masyarakat nantinya Bu gitu. Mungkin seperti itu Bu Nurul. Nah, itulah salah satu program kesiswaan LKMA, latihan kepemimpinan manajemen tingkat akhir yang ada di Insan Tama. Dan ini untuk membangun karakter pada siswa sebenarnya. Dan mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, semoga untuk tahun ini mimpi mereka ke Korea bisa terwujudkan gitu. Mungkin seperti itu saja Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.